Termasuk ketika kita mempelajari materi kita birrul walidain. Birrul walidain bukan sekedar berkisar wallahul musta'an seorang membalas budi, membalas kebaikan orang tuanya. Bukan itu. Birrul walidain adalah tentang bagaimana seorang hamba mematuhi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang seringkali ketika orang tua kita memiliki banyak PR dalam perannya sebagai orang tua, motivasi kita untuk berbakti pun melemah. Padahal birrul walidain bukan masalah masalah take and give, ya, bukan masalah lu jual gua beli, ya, tapi masalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, dan barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri di dunia dan di akhirat, dia melaksanakan dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang dia perintahkan, termasuk birrul walidain, setidak ideal apapun, ya, profil orang tuanya. Seorang murid saja di antara athar salaf rahimahumullah, mereka meminta Allahumma astur uyuba masyayikhi anni, ya Allah tutupilah semaksimal mungkin aib-aib guru-guru kami dari kami, wallahul musta'an, agar ingatannya tentang kebaikan itu lebih kuat dibandingkan ingatannya tentang keburukannya. Orang berbeda-beda. Ada yang sedemikian ingat sekali dengan kekerasan ayahnya, kekurangan ayahnya. Ada sebagian orang, tetangganya, kerabatnya bilang bapak ibunya tidak bertanggung jawab, tapi tetap saja dia punya penghargaan yang tinggi terhadap orang tuanya. Allah jadikan dia lupa segala kurangannya. Yang ada di benaknya adalah orang tuanya adalah nomor satu. Ingatan kita tentang kekurangan orang tua kita akan kuat atau lemah dalam benak kita itu Allah. Kalau Allah mau, kita dijadikan tidak terlalu mengingat kekurangan-kekurangan mereka. Kalau Allah mau, Allah jadikan yang ada di kepala kita adalah kekurangan-kekurangan mereka, ya. Kita dijadikan memori kita full dengan kekurangan-kekurangan orang tua kita yang membuat kita kurang bisa berbakti kepada mereka meskipun dengan sekedar doa, ya. Padahal banyak orang yang mengatakan, wes orang tuanya jenengan itu kalaupun tidak nomor 1 ya 10 besar. Akan selalu ada cara setan untuk membuat seorang jatuh dalam dosa, jatuh dalam kemaksiatan, ya, termasuk jatuh dalam kedurhakaan. Ada saja cara setan. Maka di sini dinukilkan beberapa kisah di akhir kitab kita, ya, dinukilkan dari para salaf rahimahullah taala tentang bagaimana mereka terhadap orang tua mereka. Ya, yang keenam di sini disebutkan qala Hisham ibnu Hassan haddatsani Hafsah bintu Sirin, telah mengabarkan kepada saya Hafsah bintu Sirin. Beliau berkata, kanat walidatu Muhammad ibni Sirin hijaziyatan. Dulu ibunya Muhammad ibnu Sirin adalah seorang Hijaz, seorang yang berasal dari Hijaz. Wa kana yujibu as-subgh, ya, as-sibgh. Dan beliau dulu suka dengan pakaian yang dicelup. Wa kana Muhammad idza ishtara laha thawban ishtara alyan ma yajid fa idza kana id sabagha laha thiyaban. Dulu ibunya Muhammad ibnu Sirin, ya, murid dari Thabit al-Bunani min tabi'in atau tabi'in, ya, ma'ruf, yang statementnya adalah inna hadzal din inna hadzal ilm ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, kata Ibnu Sirin, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ilmu itu adalah representasi agama kalian. Ilmu kalian benar, agama kalian benar. Ilmu kalian bermasalah, agama kalian bermasalah. Ya, maka ambillah ilmu, ya, wallahu al-musta'an, ambillah agama yang merupakan buah dari ilmu tersebut dari orang-orang yang tepat, ya. Maka Muhammad bin Sirin dulu punya seorang ibu yang ibunya itu suka dengan pakaian yang dicelup. Dan Muhammad ini, Ibnu Sirin ini, jika mau membelikan baju untuk ibunya, dia memilihkan baju yang paling lembut, baju yang paling halus,
baju yang paling layyin, paling apa? Ya, paling licin. Ya, paling disukai sama ibunya. Wallahul musta'an. Nah, ini menjadi pengingat buat kita. Apa yang ada dalam benak kita ketika kita membelikan sesuatu untuk orang tua kita, ya, dibandingkan ketika kita membelikan sesuatu untuk istri dan anak kita. Apakah sama atau seketemu nih? Ya, kalau untuk anaknya scrollingnya di Shopee, wah 1 jam aja nggak ketemu, nyari yang paling bagus. Untuk orang tuanya enggak, 5 menit langsung dapat yang yang ada promonya sudah. Alasannya macam-macam. Ibuku masya Allah wongnya apik, ora macam-macam. Bukan masalah ibunya macam-macam atau enggak, tapi inisiatif Anda sebagai anak bagaimana? Bisanya untuk, ya, selain orang tua sedemikian, ya, wallahul musta'an, detail, tapi sama orang tua menggampangkan. Ini dalam beberapa buku dinukilkan inisiatif Muhammad Ibnu Sirin ketika dia memilihkan baju yang paling lembut, baju yang paling, ya, indah, baju yang paling baik untuk ibunya. Dinukilkan. Para ulama ingin dengan penukilan-penukilan mereka memberikan pesan kepada kaum muslimin, kepada kita sekalian, bahwasanya apa? Membelikan sesuatu untuk orang tua, ya, itu bisa menjadi representasi seberapa berbaktinya dia terhadap orang tuanya. Fa idza kana Id sabagha laha thiyaban. Dan jika datang hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, beliau mencelup baju untuk ibunya. Wa ma ra'aituhu rafi'an sautahu 'alaiha. Dan di antara kebaikan Muhammad Ibnu Sirin terhadap ibunya, ya, kata apa? Kata Hafsah bintu Sirin kemungkinan adalah apa? Ya, saudari dari Muhammad Ibnu Sirin. Belum menceritakan bagaimana Muhammad Ibnu Sirin dia tidak pernah sekalipun mengangkat intonasi suaranya di depan ibunya, enggak pernah. Ya, enggak pernah. Biar sekali, setengah kali enggak. Ya, seperti siapa? Abdullah ibnu Aun atau Ibnu Aun yang pernah dipanggil sama ibunya, ya Ibnu Aun ta'al. Kemudian dia menjawab, ya labbaik ya ummah, nggih Bu, tapi suaranya kekencengan, terlalu tinggi intonasinya. Ya, dia menyesal, dan dengan sebab penyesalannya itu dia membebaskan 2 budak yang dia miliki. Maka itu, intonasi suara kita sama orang tua kita itu penting. Itu menunjukkan kita itu, ya ahlul ujur atau ahlul auzar, berhak mendapatkan pahala atau berhak mendapatkan dosa dari intonasi suara kita. Ya, nasallallahu an yu'inana. Mana saya sampaikan, ya, sedemikian sayangnya seorang ibu terhadap anaknya sampai dia ikut program makanan sehat, yang nggak boleh konsumsi ini, nggak boleh makan itu. Ya, anaknya biar sehat, pokoknya yang organik semuanya. Suatu ketika dia mendapati ibunya atau mbah dari si anak itu ngasih dia sayur asem. Jadi wallahu, reaksi sesaatnya dia itu langsung ambil anaknya, masuk kamar, dibanting pintunya. Ya, sekian lama dia membiasakan anaknya makan makanan sehat, tiba-tiba tanpa babi ibunya ngasih makanan sayur asem. Ya, maka itu, kalau tidak ada penghayatan secara normal, kita akan lebih menyayangi anak kita dibandingkan orang tua kita. Kita akan lebih memprioritaskan, ya, anak-anak kita, ya, rasa sayang dan kasih sayang kita dibandingkan terhadap orang tua kita, bahkan terhadap ibu kita. Ya, wallahu al-musta'an. Ya. Nah. Ada kadang mungkin sebagian anak yang sudah punya anak, ya, di hatinya, di lubuk hatinya yang paling dalam, ya,
terkadang ada inisiatif untuk apa? Untuk menghukum orang tuanya. Ya, menghukum orang tuanya dengan menjauhkannya dari cucu-cucunya misalnya. Ya. Meskipun judulnya adalah biar ibu atau bapak bisa istirahat lebih tenang. Ya. Nah. Ya, maka wallahu al-musta'an, seorang yang berbakti Allah akan jadikan inisiatifnya dari lubuk hatinya yang paling dalam adalah baik untuk orang tuanya, untuk kebaikan orang tuanya, untuk kebaikan orang tuanya. Yang jika Allah mengetahui niat baik seorang anak, ya, Allah akan jadikan orang-orang paham bahwasanya maksud dia pindah nggak pindah, ya toh, itu adalah untuk kebaikan orang tuanya. Apapun yang menjadi inisiatifnya itu Allah akan jadikan apa? Ya, wallahul musta'an, terpahami menjadikan manusia berprasangka baik terhadapnya. Ya, maka minal qalb wasala ilal qalb. Sesuatu yang bersumber dari hati akan sampai ke dalam hati. Ya, meskipun anggapan manusia bukan sesuatu yang menjadi apa? Menjadi concern, sesuatu yang paling kita pertimbangkan, enggak. Ya. Enggak, tentu saja tidak. Nah, kana idza kallamaha kal muzghi. Ya. Dulu Muhammad ibnu Sirin itu kalau ngomong sama ibunya, beliau kayak berbisik. Meskipun dia dalam posisinya nggak berbisik, tapi saking lemahnya intonasi suaranya. Ibu sampun dahar. Nah, itu. Ya, enggak. Udah makan, gitu enggak. Ya. Apalagi apa? Dengan bahasa yang yang menunjukkan apa? Aura yang negatif. Ya. Saya disisain enggak, Bu? Misalnya gitu, tinggal bilang sudah makan atau belum saja apa? Saya disisain atau enggak, Bu? Maksudnya udah makan atau belum? Ya. Itu dalam artian kalau memang dasarnya anak berbakti itu sampai yang keluar dari lisannya detail-detailnya pun positif. Allah kuatkan, Allah mampukan. Tapi kalau misal memang bermasalah, yaitu keluar apa? Redaksi-redaksi yang seperti itu. Ya. Nah. Allah man yataharral khaira yu'ta. Barang siapa yang memang betul mengupayakan kebaikan dari hati, Allah akan mampukan. Ya, Allah akan mampukan. Ya. Wan ba'di ahli Sirin qala ma ra'aitu Muhammad ibnu Sirin yukallimu ummahu qattun illa wa huwa yatadarra. Allah. Dari sebagian keluarga Sirin, masih karib kerabatnya Muhammad ibnu Sirin, menceritakan bagaimana Muhammad ibnu Sirin terhadap ibunya. Ma ra'aitu Muhammad ibnu Sirin yukallimu ummahu qatt illa wa huwa yatadarra. Saya tidak pernah melihat Muhammad ibnu Sirin mengajak bicara ibunya sekalipun, kecuali beliau seakan-akan sedang apa? Sedang meminta, sedang memohon, sedang merendahkan dirinya di hadapan ibunya. Nggak mungkin ibunya meminta, tapi inilah inisiatif anak yang berbakti. Ya. Nah. Kalau orang Jawa, ya, bisa membedakan antara kulo sama dalam, gitu. Ya, nopo, itu udah sopan nggak? Nggak sopan. Nopo kan gitu. Dalam, ya, kalau manggil, ya. Membutuhkan apa? Taufik besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin mengingatkan kita bahwasanya kita membutuhkan betul-betul pertolongan Allah untuk menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya.
Wa an Ibni Aun anna Muhammadan kana idza kana inda ummi law ra'ahu rajulun dhanna annahu bi maradan min khafdhi kalamihi indaha. Kata Ibnu Aun, sungguhnya Muhammad Ibnu Sirin kalau sedang di samping ibunya, niscaya setiap orang yang melihatnya menyangka lagi sedang sakit. Saking apa? Saking lemahnya suaranya. Ini Muhammad Sirin lagi sakit atau gimana ngomong sama ibunya suaranya gitu banget? Enggak, bukan sakit. Bukan sakit. Ya, memang menurunkan intonasi suaranya. Ya. Jangan lagi bertanya tentang apa? Pilihan-pilihan katanya. Intonasi suaranya saja sudah disetting, apalagi apa? Pilihan-pilihan katanya. Ya. Maaf Ibu, barangkali saya salah. Apa dengar kayak gini gitu. Orang mama temenan, Mak. Misalnya. Ya. Ngejudge dulu misal. Ya. Nah. Ya. Jangankan lagi pilihan kata, intonasi suaranya saja beliau sudah apa? Sudah punya inisiatif untuk merendahkannya di hadapan ibunya. Ya. Wa an Ibni Aun qala dakhala rajulun ala Muhammad ibn Sirin wa huwa inda ummi faqala ma sya'nu Muhammad ayashtaki syai'a qalu la walakin hakadha yakunu inda ummi. Ya, Ibnu Aun bercerita, datang seseorang masuk ke rumahnya Muhammad Ibnu Sirin, ternyata Ibnu Sirin sedang di samping ibunya. Heran ini orang bertanya, Muhammad Sirin kenapa? Sakit atau gimana? Ayashtaki syai'an, sakit atau gimana Bu itu? Ya, maka orang-orang yang di sekitarnya berkata, la, enggak sakit, enggak. Ya, walakin hakada, pancennya ya memang Muhammad Ibnu Sirin itu kalau sudah sama ibunya kayak gitu itu. Ya. Enggak kayak sebagian orang sama temannya intonasi suaranya, pilihan katanya bisa Masya Allah. Ya. Menunjukkan pribadi yang apa? Pribadi yang tawadhu, pribadi yang ya rendah hati dan seterusnya. Sama orang tuanya kayak macan. Ya. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya Muhammad Ibnu Sirin dengan teman-temannya, dengan selain ibunya, beliau punya cara berbicara yang normal, yang biasa. Makanya ketika beliau seperti itu dikira apa? Sakit. Enggak biasanya Muhammad Ibnu Sirin seperti itu. Lagi sakit atau gimana? Enggak, memang gitu setelannya kalau sama apa? Ibunya, kalau ngomong sama ibunya. Pelan, lembut. Bahkan seakan-akan orang yang sedang apa meminta-minta. Ya tadarra. Memelas, orang yang memelas. Ya. Nah. Ya. Kenapa? Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan dengan meraih apa? Kemaslahatan. Ya. Daripada keliru ya cara berbicara dan disangka sedang marah sama ibunya, mending dipelankan meskipun kadang suaranya mungkin ya menjadi kurang jelas, tapi itu lebih mending dibandingkan disangka apa? Ya, membentak, disangka tersinggung, disangka sedang emosi dan seterusnya. Ya. Nah, wallahu al-musta'an. Ya, maka ini apa? Sedemikian rupa ya seorang ketika memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah. Wallahu al-musta'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita. Ya, memberikan taufik kepada kita untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu-ibu kita.